Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbras. Lur, gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke lur, ini adalah salah satu video untuk teman kita ya. Ini terusan video kemarin yang kita aplikasikan primer ya. Di sini saya persembahkan video ini untuk teman kita yang kemarin bertanya, asal dari Bontang, Kalimantan Timur kalau nggak salah ya kemarin dia sebut. Nah, beliau DM pribadi kepada saya tentang masalah pas saat sesi pengaplasan dan pendempulan. Nah, di sini kita akan jelaskan pelan-pelan ya. Mungkin videonya ini agak sedikit panjang, silahkan siapkan kopi. Kopi bisa dipesan di tempatnya Mbak Darsini. Oke lur, setelah kita koreksi, kemarin kita aplikasikan primer ya, terus di sini kita koreksi bagian mana aja yang perlu dan butuh didempul, kita kasih semacam tanda. Terus di situ kita amplas tadi menggunakan amplas ukuran 600 dari DMS yang kita aplikasikan secara dry sanding, karena itu amplas dry sanding ya. Tapi kita aplikasikan secara manual menggunakan sanding block tanpa menggunakan sander. Dan kita pengamplasannya fokus di bagian-bagian yang mau didempul, tapi agak dikasih space ya. Jadi misalnya lukanya seberapa, misalnya 5 mili, kita ngamplasnya di space bikin di 8 mili gitu ya. 8 cm. 5 cm lukanya. Jadi untuk ngamplasnya itu di 8 cm gitu ya. Jadi ada space di situ. Oke, di sini kita mengaplikasikan dempul yang jenisnya BPO glazing dari Alpha. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena di sini kita hanya satu kali pendempulan. Maksud saya tanpa harus membentuk untuk kesekian kalinya. Maksud saya bukan kesekian kalinya gimana ya, bukan tebel banget, tapi di sini hanya untuk meluruskan bagian tangki yang penyok sedikit tadi. Jadi tidak menggunakan yang jenis CHPO, karena di sini kita ngejar keras dan ngejar daya kering yang lebih cepat. Terus di sini kita pengaplikasian pengamplasan. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Kemarin teman kita itu ada kendala waktu pengamplasan dempul, terus diaplikasikan epoxy filler, itu ternyata masih timbul seperti macam pulau. Nah, apa penyebab dari semua itu? Di sini kita jawab ya. Kenapa di setelah pendempulan kita tadi menyiapkan amplas ukuran 120, terus kita gate code. Nah, fungsi dari gate code itu untuk mengetahui seberapa dempul ini digerus atau dikikis oleh amplas, dan kita bisa tahu bahwasanya mana sih media yang sudah diamplas atau belum, mana media yang belum rata atau belum lurus. Nah gitu. Jadi fungsi daripada gate code itu seperti itu. Nah, setelah kita gate code seperti ini, kita amplas sampai gate code itu tidak ada di permukaan dempul gitu ya, seperti yang video yang kita lihat ini ya, teman-teman lihat ini. Nah, setelah ini kita akan aplikasikan lagi amplas ukuran 240. Untuk pertama ini kita aplikasikan di 120, nanti kita balas dengan ukuran 240. Terus caranya tetap kita gate code lagi gitu ya. Untuk pengamplasan kita tetap menggunakan sanding block yang lurus supaya kita mendapatkan kontur yang lurus juga sesuai dengan bentuk daripada tangki. Fungsi dari gate code ini, setelah kita gate code awal untuk mengikis permukaan yang mungkin belum rata banget, karena kita dempulnya juga nggak terlalu pinter ya, jadi ada bagian-bagian yang masih nonjol-nonjol gitu. Supaya level, kita gate code, terus kita amplas 120, terus kita gate code lagi. Gunanya untuk memastikan bahwasanya sisa baretan 120 itu
benar-benar hilang seperti yang ada di video ini. Nah, itu sisa-sisa baretan 120. Nah, begitulah ceritanya ketika kita pengen ngamplas dempul supaya dempul itu bisa level atau bisa lurus ya. Bukan halus. Kalau halus itu misalnya gini, bergelombang. Kalau kita amplas itu pun hasilnya halus tapi kan bergelombang. Tapi kalau lurus dia akan memastikan bahwasanya media atau panel itu sudah selevel sama dempul gitu ya. Kasus yang ditemui oleh teman kita itu seperti ini. Jadi dia ngamplasnya itu asal ngamplas ya, ngamplas dempul itu asal ngamplas tanpa di getcode, tanpa dipastikan bahwasanya media itu lurus. Jadi ya alhasil setelah media itu di filler atau di epoxy filler itu terjadi muncul seperti pulau gitu ya, bulat-bulat gitu ya. Jadi antara epoxy primer dengan dempul itu belum selevel, atau mungkin lukanya belum selevel dengan media yang ori gitu ya. Nah, setelah 240 kita aplikasikan tadi, kita untuk memastikan baretan dari 120 itu benar-benar hilang, kita di sini lanjut untuk mengaplikasikan amplas ukuran 320 untuk memastikan bahwasanya hasil baretan 240 itu benar-benar hilang. Nah, seperti yang ada di video ini. Enak kan? Saya jelasinnya itu enak, jadi teman-teman bisa memastikan bahwasanya langsung paham gitu ya. Oh mas, saya kan nggak punya getcode yang bubuk seperti ini, caranya gimana? Terus saya ngamplasnya itu kan masih pakai air mas, kalau pakai bubuk seperti ini apakah nggak luntur? Nah, kalau teman-teman ngamplas masih mode wet sanding atau mode basah, getcode-nya itu gampang kok teman-teman. Teman-teman beli pilok warna hitam atau beli marking atau tinta spidol warna hitam. Nah, itu bisa diaplikasikan secara tipis. Sehingga ketika teman-teman mengamplas menggunakan air itu tidak rawan yang namanya luntur. Gitu teman-teman. Atau bisa pakai cat biasa diaplikasikan menggunakan spray gun secara tipis ya. Itu langsung diamplas menggunakan air. Gitu. Jadi masih ada opsi yang mungkin bisa membantu teman-teman. Jadi nggak usah takut gitu ya teman-teman. Opsi-opsi itu sebenarnya ada. Yang penting teman-teman paham teknik dari pengamplasan seperti ini. Supaya bisa lurus, supaya medianya halus dan supaya selevel. Jadi nggak timbul yang namanya pulau memulau. Terus peringatan untuk teman-teman ya. Di sini kita pengamplasan tadi kita mulai di sore hari. Ini hari sudah mulai mau menjelang malam. Jadi di sini saya memastikan bahwasanya pengamplasan ini tidak melibatkan air sama sekali. Mas kok gitu? Jadi gini ya teman-teman. Saya punya amplas itu dua tipe, dry sanding dan wet sanding. Nah, ketika saya ngamplasnya itu mungkin di pagi hari, itu saya mungkin masih berani kalau pakai mode wet sanding atau mode basah. Karena apa? Karena masih ada cahaya matahari yang bisa untuk kita menjemur tangki ini. Karena saya terus terang tidak menggunakan oven atau heater atau pemanas ya. Jadi setelah pengamplasan dempul menggunakan air itu saya wajib untuk saya jemur. Karena untuk memastikan tidak ada kandungan air di dalam dempul. Oh, jadi seperti itu ya mas? Ya. Kalau teman-teman paksa misalnya ngamplas di malam hari ataupun di sore hari ataupun di subuh. Kalau menggunakan air teman-teman itu kan biasanya cuma dilap menggunakan kanebo kelihatannya udah kering ya. Tapi jangan salah. Dempul itu memiliki pori-pori yang sangat lebar. Maka daya resapnya sangat tinggi. Dan air yang kita gunakan untuk mengamplas itu otomatis masuk ke dalam dempul atau melewati pori-pori dempul, sehingga air yang kita gunakan untuk mengamplas itu tersimpan di dalam dempul. Kalau teman-teman tidak jemur dulu ataupun di open dulu, itu jangka panjangnya nanti biasanya
akan timbul bubble atau meletup-meletup, hasil dari penguapan air yang tersimpan oleh resapan pori-pori dempul. Karena air itu tidak mungkin dia akan meresap ke bawah karena di bawah itu keras. Otomatis komponen yang paling ringan atau paling lembek itu yang akan didorong oleh penguapan air. Gitu ya teman-teman. Harus dipahami. Nah, oke, setelah tadi kita menggunakan 320, di sini kita langsung balas untuk menggunakan amplas ukuran 400 dan kita pengamplasannya itu di seluruh bagian ya, di semua epoxy primernya itu. Makanya di situ kita get code menyeluruh merata gitu ya. Untuk mempersingkat waktu mungkin pengamplasan ini saya praktekkan di sebelah sisi kiri aja. Untuk yang next selanjutnya saya skip supaya nggak kepanjangan gitu ya teman-teman, karena video ini kemungkinan besar itu panjang banget. Nah, setelah pengamplasan sudah selesai, kita pastikan dempul itu sudah lurus ya, lurus dengan media, sudah selevel dengan media. Di sini kita siapkan epoxy filler. Fill di sini diartikan untuk pengisi ya, karena di permukaan dempul itu masih memiliki pori-pori yang sangat lebar. Itu nggak bisa kita langsung aplikasikan base coat ataupun cat. Kalau nggak percaya teman-teman, setelah amplas dempul langsung tembak cat, pasti akan diresap oleh pori-pori dempul. Alhasil dia pasti akan bulat-bulat seperti pulau. Nah, maka dari itu supaya tidak terjadi, di sini kita langsung filler atau untuk menutup pori-pori. Nah, filler dengan primer itu sangat berbeda ya. Kalau primer itu diaplikasikan di atas di atas plat ataupun benda yang terbuat dari metal ya, karena untuk mencegah korosi. Karena di dalam primer itu mengandung anti korosi dan memiliki adhesif yang sangat kuat gitu ya teman-teman. Kalau untuk epoxy filler itu di development untuk diaplikasikan di atas dempul, di atas cat lama, dan di atas epoxy primer gitu ya. Gunanya apa mas? Untuk menutup pori-pori yang dihasilkan oleh cat lama ataupun dempul ataupun epoxy primer. Oke, setelah ini kita akan cek kelurusan dari hasil pengamplasan yang kita amplas menggunakan dry sanding tadi. Nah, di sini kita semprot menggunakan degreaser. Teman-teman bisa lihat sendiri cara ngetes seberapa layak ataupun seberapa lurusnya panel dempul ini dengan yang medianya, itu bisa disemprot menggunakan degreaser seperti ini ya. Bisa dilihat sendiri. Kalau misalnya dia timbul, pasti pantulan dari lampu neon yang di atas itu pasti dia akan bengkok ya. Selain diraba, bisa juga disemprot menggunakan degreaser seperti ini, dan ini sangat efisien untuk melihat tingkat kelurusan panel yang setelah kita dempul gitu ya teman-teman. Oke, pokoknya teman-teman ingat, primer itu untuk plat, filler untuk dempul, untuk cat lama ataupun diaplikasikan di atas epoxy primer gitu ya. PU 2K surfacer itu sama fungsinya seperti filler dan itu tidak boleh diaplikasikan di atas plat. Kemarin ada teman yang salah pengaplikasian, bahwasanya media plat diaplikasikan langsung PU 2K surfacer dan itu sangatlah rawan. Misal pun dia akan bertahan mungkin tidak sampai lama, pasti akan kedorong oleh korosif gitu ya, karena di PU 2K surfacer itu tidak mengandung anti korosif gitu ya, dan dia tidak memiliki adhesif yang kuat seperti epoxy primer itu teman-teman. Jadi harusnya teman-teman itu memahami, oh ini epoxy primer untuk plat, untuk metal dan lain-lain. Oh ini filler untuk cat lama, untuk fiber, untuk dempul, untuk gunanya menutup pori-pori. Oh ini PU 2K surfacer gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami, jangan sampai salah. Nah, cara pengaplikasiannya itu di sini kita aplikasikan di area-area dempul dulu,
secara tipis merata ya. Lalu nanti kita akan sambut keseluruhan bagian yang kita aplikasikan epoxy primer. Mas kok kenapa kok semuanya? Yes, karena di epoxy primer itu juga masih memiliki pori yang sangat kecil. Kalau kita bicara pori-pori yang jumlahnya mikron itu mungkin sedikit lebih, tapi itulah yang terjadi. Maka dari itu epoxy primer itu harus di filler gitu ya. Kenapa diciptakan filler? Karena partikel di dalam filler itu lebih lembut supaya bisa menutup pori-pori, supaya bisa masuk ke pori-pori, supaya bisa tercover penuh gitu ya. Di sini untuk pengaplikasian filler kita aplikasikan 1 lapis saja, tapi dengan hasil tembakan yang lumayan tebal. Karena di sini kalau untuk epoxy ataupun jenis lainnya yang untuk dasar seperti ini biasanya viskositasnya itu tinggi gitu ya teman-teman. Jadi rekomendasi untuk nozzle yang dipakai itu sebenarnya mulai 1.3, 1.4, 1.5, 1.8. Mas saya punyanya cuma 1 mili mas, gimana? Bisa apa enggak? Bisa, tapi teman-teman harus menurunkan tingkat viskositas, harus menambah thinner lebih banyak. Dan teman-teman juga tidak bisa mengaplikasikan secara brutal, karena kandungan thinner yang terlalu banyak misalnya diaplikasikan di atas cat lama itu akan rawan sekali yang namanya keriting. Dan untuk mendapatkan filmnya juga akan lebih sulit, karena epoxy yang semakin encer dia akan lebih sulit mendapatkan tingkat ketebalan gitu ya. Biasanya normal kita pakai di 1 atau 2 lapis, kalau keenceran biasanya sampai 4 lapis. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu yang area-area sudah didembul tadi sudah rata dan tidak ada meninggalkan jejak seperti pulau ataupun ya timbul seperti itu. Karena di sini terus terang teman-teman, untuk pengecetan itu tekniknya ada di dasar atau di fondasi. Di pengamplasan, di pendempulan ataupun apa, intinya ada di dasar gitu ya. Kalau di dasar teman-teman udah paham, insya Allah ke depannya atau ke atasnya pasti bagus hasilnya gitu ya. Ibarat bikin rumah, kalau fondasinya kuat pasti di atasnya kuat gitu ya teman-teman. Untuk videonya kita mungkin stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di base coat correction, seberapa layak epoxy kita akan aplikasikan untuk cat gitu ya. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Semoga videonya membantu. Terima kasih atas pertanyaannya. Buat teman-teman yang mungkin ada WA ke saya ataupun DM ke saya tidak dibalas, usahakan teman-teman DM lagi atau WA lagi. Kalau DM jangan di Instagram ya, karena kalau saya tidak lihat di permintaan itu saya tidak tahu bahwasanya teman-teman itu ada DM di situ. Mending langsung ambil nomor WhatsApp saya di Instagram, langsung WA aja gitu ya. Kalau nggak dibales WA lagi aja. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.